Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai parasit dan proses terjadinya infeksi serta peran perawat dalam pencegahan infeksi ya. Nanti silahkan diperhatikan slide saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar dari parasitologi terlebih dahulu. Oke, silahkan simak. Anda stay terus di depan komputer Anda dan simak apa yang bisa saya sampaikan. Ingat, materi ini bisa saja Anda skip kemudian dipelajari nanti lain kali, tapi kalau seperti itu nanti akhirnya tingkat kefahamannya akan berkurang karena ketika Anda belajar hanya menjelang UTS itu mungkin nilainya bagus tapi tidak akan melekat di memori jangka panjang Anda dan sifatnya hanya short term memory ya. Oke, langsung saja kita mulai dari slide yang pertama. Konsep dasar parasitologi ya. Jadi pada dasarnya ilmu parasitologi adalah mempelajari mengenai simbiosis, terutama bentuk suatu organisme yang bersifat parasit. Jadi Anda masih ingat kan di dunia ini kita itu saling membutuhkan ya. Jadi antara manusia dengan hewan, bahkan dengan parasit atau dengan zat renik terkecil sekalipun kita itu saling simbiosis atau saling ketergantungan. Dua organisme yang hidup bersama dan menguntungkan bagi salah satu atau kedua simbion, namanya simbiosis itu namanya simbion ya. Biasanya kedua simbion tersebut merupakan organisme yang berbeda spesies, tetapi juga dapat dari spesies yang sama. Jadi sifat dari simbiosis tersebut bisa saling menguntungkan ataupun menguntungkan di salah satu pihak. Nah, biasanya itu terdiri dari dua spesies yang berbeda atau dari spesies yang sama. Nah, penyakit parasit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia ini yang paling sering kita temui di Indonesia ya. Ada beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh parasit dan ini menjadi masalah yang sangat klise di Indonesia ya. Itu salah berapa ini? Banyak 5 ya. 5 penyakit terbesarnya adalah yang pertama adalah malaria, yang kedua adalah toksoplasma. Kalau demam malaria mungkin kita sudah mengenal secara familiar ya bahwa ini bersifat musiman ya. Jadi ketika musim hujan atau cenderung di daerah yang berawa-rawa itu banyak terjadi angka kejadian malaria atau toksoplasma. Nah, toksoplasma ini kan kejadiannya berasal dari zat parasit yang lain ya yang bisa tinggal menetap di kucing atau hewan peliharaan yang lain dan itu biasanya melalui kotoran dari hewan peliharaan tersebut. Jadi jangan salah, bukan dari bulunya ya. Jadi kalau dulu kita menganggap jangan melihara kucing nanti bulunya menyebabkan toksoplasma, ternyata bukan itu, bukan bulunya. Kalau bulu nanti bisa menyebabkan asma, bukan ke arah toksoplasmosis. Kalau toksoplasma ini kalau lebih ke arah jadi parasitnya telur-telur si toksoplasma itu menetap dan berkembang biak di dalam organ pencernaan dari hewan peliharaan tersebut, kemudian ditularkan melalui kotorannya. Nah, kotorannya itu yang biasanya disebarkan oleh lalat atau hewan yang lain yang ada di lingkungan hidup kita. Yang ketiga adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing yang ditularkan melalui tanah. Nah, cacing tanah ya. Jadi cacing yang ada di tanah itu juga bisa menimbulkan penyakit tersendiri ya. Maaf ini saya kecilkan suaranya terlebih dahulu ya. Mungkin agak terganggu ya. Jadi penyakit yang ditularkan oleh cacing tanah itu banyak sekali, mulai dari pencernaan, penyakit-penyakit pencernaan, kemudian penyakit-penyakit ke kulit gitu ya. Kulit sering ya, tiba-tiba kita gatal, nah itu bisa juga karena cacing ya. Kemudian filariasis, apa itu filariasis? Filariasis adalah atau kita lebih kenal dengan penyakit kaki gajah. Nah, filariasis. Nah, biasanya ciri khasnya adalah kakinya itu bengkak besar gitu ya. Nah, kemudian penyakit yang selanjutnya adalah mikosis superficialis atau penyakit infeksi
Mukokutaneus oleh jamur. Nah, ini kan penyebabnya jelas ya oleh jamur. Seperti itu. Kemudian kita beranjak ke istilah-istilah pokok dalam parasitologi. Jadi kalau kita mengenal istilah zoonosis, Anda masih ingat istilah zoon gitu ya, zoon. Zoon itu apa ya? Nah, zoon itu adalah zoo dari kata penyakit zoo ya. Zoo itu adalah binatang ya. Jadi penyakit primer yang menjangkiti hewan. Ya, jadi yang terkenal zoonosis itu adalah penyakit-penyakit yang penyebab pertamanya atau biasanya menjangkiti hewan. Nah, kan zoo itu kan si hewan ya. Kemudian yang selanjutnya dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau zooantroponis maupun dari manusia ke hewan antropozoonosis ya. Jadi ya itu tadi kedua spesies tadi saling bersimbiosis gitu ya. Yang namanya parasit tadi ya. Jadi mereka itu saling tumpang hidup pada inangnya gitu ya. Yang kedua adalah vektor. Jadi vektor itu adalah organisme yang membawa atau memindahkan penyakit ya, menjadi penyebab suatu penyakit dari hospes satu ke hospes yang lainnya. Kan Anda sering lihat vektornya apa? Oh, nyamuk lah. Itu sebenarnya nyamuk itu tersendiri adalah merupakan vektor dari penyakit tersebut. Jadi organisme tersebut bisa bersifat atau vektor tersebut bisa vektor mekanis, bisa vektor sebentar ya. Vektor mekanis, parasit yang tidak mengalami perubahan, atau vektor biologis atau parasit di tubuh vektor yang mengalami perkembangan bila parasit berubah dalam hal jumlahnya, yang disebut dengan propagative development. Bentuk stadiumnya disebut cyclodevelopment dan bentuk dan jumlahnya disebut cyclopropagative development. Jadi vektor tersebut ada dua jenis ya, vektor mekanis dan biologis. Vektor mekanis itu parasit yang tidak mengalami perubahan, sedangkan vektor biologis itu adalah parasit di tubuh vektor mengalami perkembangan bila parasit berubah dalam hal jumlah, dalam hal bentuk, dan dalam hal stadiumnya. Ini yang sering istilah-istilah yang sering disebutkan. Kemudian istilah yang lain adalah ektoparasit atau ektozoa, yaitu organisme yang hidup parasitik di bagian luar tubuh hospesnya. Jadi bisa diingat ya, organisme yang hidup parasit di luar tubuh hospesnya. Contohnya kutu kepala. Kutu kepala kan hidupnya di luar tubuh manusia ya. Dia menumpang hidup di inangnya, tetapi dia itu tumbuh di luar tubuh manusia. Jadi menetap di kepala. Yang kedua itu endoparasit atau endozoa. Ini adalah organisme yang hidup parasitik di dalam tubuh hospes. Jadi dia secara nama saja sudah ketahuan ya. Dia organisme yang hidup di dalam tubuh, misalnya cacing usus, plasmodium, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah parasit obligat atau obligat parasit, organisme yang tidak dapat hidup tanpa adanya hospes. Jadi selama hidupnya dia hidup secara parasitik, misalnya plasmodium. Jadi kalau plasmodium falciparum, plasmodium vivax yang menyebabkan penyakit malaria tersebut, itu sebenarnya dia kalau tidak menumpang di hospes itu nggak bisa. Jadi dia pasti akan menumpang di inangnya. Kalau dia plasmodium di alam terbuka ya udah nggak tumbuh. Makanya dia bisa menularkan ketika masuk di dalam tubuh inangnya. Yang ketiga adalah parasit fakultatif atau fakultatif parasite, yaitu organisme pada keadaan tertentu yang dapat hidup secara bebas. Tetapi pada keadaan lain, maka dia hidup secara parasitik, misalnya Strongyloides stercularis. Apa ya itu ya? Kayaknya pernah dengar ya, Strongyloides stercularis. Nah, sejenis cacing ya. Nah, ini beberapa istilah parasit
Tadi masih diingat ya, ada parasit endoparasit, ektoparasit, parasit obligat, dan parasit fakultatif. Jadi Strongyloides stercoralis ini biasanya bisa hidup di alam bebas, tetapi dalam keadaan tertentu juga dalam hidup parasitik. Yang selanjutnya adalah occasional parasite, yaitu organisme yang hidup parasitik pada hospes yang sebenarnya bukan hospes aslinya. Jadi menumpang gitu ya. Contoh cacing pita anjing yang hidup pada manusia, namanya aja cacing pita anjing, cacing pita gitu ya. Yang biasanya itu dia hidup di hewan anjing, tapi dia menumpang hidup di manusia, tetapi nanti menularkannya mengenainya pada anjing misalnya, seperti itu disebut occasional parasite. Kemudian yang selanjutnya adalah pseudo parasite atau artefak. Ini bentuknya mirip parasit, misalnya serat-serat sisa makanan, gelembung udara. Ini yang mirip-mirip dengan parasit. Secara kasat mata, serat-serat sisa makanan tuh bisa menjadi makhluk yang tumbuh menjadi apa ya, zat renik gitu ya. Nah, itu menyerupai dengan parasit atau pseudo artefak. Yang selanjutnya adalah spurious parasite atau organisme asing yang lewat traktus digestivus tetapi tidak menimbulkan gejala. Jadi di dalam saluran pencernaan kita itu kan sebenarnya banyak ya parasit hidup yang bersifat menguntungkan atau merugikan. Jadi kan ada bakteri baik, bakteri buruk gitu ya. Jadi kalau bakteri baik dalam usus manusia ya dia akan membantu sisa-sisa makanan untuk dicerna, diolah menjadi apa namanya ini loh, diasamkan, dipecah kemudian dibasikan menjadi feses. Nah, itu kan menguntungkan sebenarnya ya. Jadi tidak selalu bahwa bakteri itu merugikan, tapi ada menguntungkannya juga. Yang selanjutnya adalah definitive host atau hospes sebenarnya. Hospes yang ditumpangi bentuk dewasa parasit atau hospes yang menjadi tempat berlangsungnya reproduksi seksual dari parasit. Jadi banyak ya kayak malaria, kayak itu kan sebenarnya dia bersirkulasi atau apa ya, bermetabolisme itu di dalam hati manusia misalnya, tapi dia nanti ditularkan oleh vektor nyamuk, kemudian nanti dia akan dari nyamuk tersebut justru yang akan menularkan ke orang yang sehat, jadinya orang yang sehat tadi menjadi sakit. Nah, jadi dia itu menumpang dan hidup di tubuh manusia, tetapi dia ada vektornya seperti itu, definitive host atau hostnya. Nah, ini adalah hal-hal yang dipelajari dalam parasitologi. Jadi di sini biasanya yang dipelajari dalam parasitologi itu adalah tentang sejarah dan penyebaran geografisnya. Kenapa misalnya malaria itu biasanya di tempat dataran tinggi yang banyak rawa misalnya, atau morfologi dan siklus hidup. Kenapa DHF itu menyerangnya pada musim hujan? Itu kan morfologi dan siklus hidup ya. Karena siklus nyamuknya itu pada air yang mengenang gitu-gitu dan lain sebagainya. Kemudian habitatnya, nah ini habitatnya juga kenapa tadi misalnya filariasis habitatnya ya di tubuh manusia dan lain sebagainya, atau tadi yang lainnya. Mekanisme transmisinya termasuk peranan hospes reservoir. Nah ini transmisi hidupnya hospes yang menjadi tempat tinggalnya sebagainya. Yang kelima adalah patologi atau gangguan-gangguan lain yang timbul akibat adanya parasit atau gejala yang ditimbulkan dalam tubuh hospes beserta gejalanya. Yang perlu dipelajari yang lain adalah cara mendeteksi atau mendiagnosa serta mengobatinya. Ini juga perlu dipelajari. Sumber infeksi, makhluk hidup, dan benda mati. Jadi sumber infeksi dari parasit sendiri adalah makhluk hidup seperti manusia gitu ya, dan benda mati yang lainnya. Jadi makhluk itu sebagai sumber infeksi. Yang pertama manusia. Pada umumnya ya penderita tersebut sendiri. Kemudian kalau healthy carrier atau convalescent carrier itu jadi makhluk hidup yang dia itu sifatnya bisa menjadi carrier, atau carrier itu apa ya? Dia terkena tetapi tidak menimbulkan sakit dan malah berpotensi untuk menimbulkan penyakit pada orang lain jika menularkan. Jadi apa ya?
dia prodorman. Jadi dalam tubuhnya itu lemah, kemudian dia akan menularkan pada orang lain yang daya tahan tubuhnya itu lemah. Yang kedua adalah makhluk hidup sebagai sumber infeksi yaitu binatang. Ya, sebut saja binatang piaraan atau binatang buas, misalnya kucing, anjing, harimau, tikus. Itu merupakan reservoir host. Jadi binatang tersebut merupakan binatang yang reservoir host atau vektor tadi. Jadi bukan salah binatangnya, tapi karena mungkin kebersihannya dan lain sebagainya gitu ya. Serangga penghisap darah misalnya nyamuk. Jadi nyamuk kan tetap jadi vektor ya. Jadi vektor itu organisme atau spesies yang bisa bukan menyebabkan, kalau menyebabkan media penularan. Nah, media penularan atau yang selanjutnya selain benda hidup kan benda mati ya. Benda mati itu misalnya apa? Tanah, air, sayuran, buah-buahan. Jadi parasit itu bisa menetap atau tinggal di situ. Kemudian nanti itu kan dengan vektor dan akhirnya itu menjadi tempat reservoir host tadi. Kan makanya kalau makan sayuran, makan buah-buahan kan harus dicuci dulu ya. Inilah bahayanya. Mungkin di sayuran dan buah-buahan selain pestisidanya masih tersisa, juga mungkin ada parasit atau benda zat yang merugikan yang bisa masuk ke saluran pencernaan kita yang tercemar. Atau mungkin misalnya pakaian penderita, kalau pakaian ternyata media penularannya adalah feses si penderita, ya sudah kalau kotorannya nggak bersih, misalnya apa? Misalnya dia diarenya terkena oleh parasit ya. Nah, dari parasit tersebut karena dia diare, kotorannya mencucinya nggak bersih, itu bisa menularkan kepada orang yang mencucinya. Jadi hati-hati kalau ada pasien yang sakit, sebenarnya harusnya menggunakan desinfektan. Manfaat parasitologi dalam keperawatan. Nah, ini kenapa sih perawat apalagi ini ya D4 anestesi ya kan, maksudnya penata anestesi ya, atau maaf saya kategorikan perawat dulu nggak apa-apa ya karena ilmunya kan masih di situ ya. Penata anestesi itu dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang penyakit yang disebabkan oleh parasit pada masyarakat ya. Jadi ya tadi Anda bisa di sebelum misalnya ke bangsal atau di ruang recovery room sambil menunggu pasien, sambil penkes gitu kan bisa ya, sambil menjelaskan atau mensosialisasikan tentang penyakit yang disebabkan oleh parasit. Yang selanjutnya adalah dapat memberikan pengetahuan tentang tindakan preventif untuk menghindari penularan penyakit atau parasitologi. Yang selanjutnya adalah memberikan pengetahuan tentang pertolongan pertama apabila telah terjangkit penyakit parasit. Jadi kalau terjadi KLB atau yang lainnya, maka peran dari penata anestesi yaitu bisa memberikan pertolongan pertama atau minimal memberikan pengetahuan. Penata anestesi dapat melakukan tindakan pencegahan agar penderita penyakit parasit tidak menularkan penyakitnya kepada pasien lain. Jadi ada protap pencegahan penyakit. Atau penata anestesi dapat mengetahui segala akibat dan pengaruh yang ditimbulkan oleh parasit tersebut kepada tubuh si pasien. Jadi dengan intinya sih tetap pendidikan kesehatan, memberikan sosialisasi, memberikan edukasi dan lain sebagainya ya kepada masyarakat atau pasien yang Anda temui di bangsal kalian. Jadi ya tidak harus di bangsal ruang RR, ruang OK gitu ya. Kalau terjadi misalnya suatu wabah atau terjadi suatu kondisi yang mengarah ke penyakit tersebut, makanya ya harus dilakukan. Nah, ini adalah salah banyak ya. Contoh-contoh ada jenis parasit yang bisa kita temui. Yang pertama adalah cestoda. Nah, ini Anda lihat itu di mana? Itu kan di penis ya. Ini parasitnya itu kayak bentuk penis, tapi sebenarnya itu bentuk cestodanya ya. Ada hoax, kepala dan lehernya. Yang kedua adalah trematoda. Ini ada oral sucker, ada yolk gland, ada testis, ada gut, ada uterus. Oh, berarti dia ini ya, hemaprodit ya, punya testis dan punya uterus. Jadi ini parasit ini tidak laki-laki, tidak perempuan, apa namanya, hermaprodit ya. Sifatnya hermaprodit. Kemudian nematoda. Jadi ada cestoda, trematoda dan nematoda. Ini left lateral longitudinal cord-nya, ekornya. Nah, ini secara detailnya seperti ini.
bisa diklasifikasikan dalam seperti ini. Nah, ini ada ekornya dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis parasit yang bisa ditemui dan lazim kita temui di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi state infeksi itu ada masa inkubasi antara infeksi dengan timbul gejala pertama. Panjang masa inkubasi itu tergantung dari virulensi agen, waktu pembelahan agen, dan jumlah agen serta sistem imun host. Maka pada masa inkubasi ini masa yang paling rentan ya itu yang kedua adalah masa prodromal atau gejala sebelum penyakit. Masa yang pendek 1-2 hari dengan gejala ringan, malaise, nyeri otot yang mendahului penyakit. Tidak semua penyakit infeksi punya masa prodromal. Antara infeksi dan timbul gejala pertama itu ada virulensi agen, waktu pembelahan agen, dan jumlah agen. Lanjut fase stage infeksi itu ada sakit, gejala penyakit sudah mulai muncul, ada sistem imun yang tidak dapat mengatasi patogen maka akan decline atau gejala menurun, sistem imun atau obat-obatan dapat mengatasi penyakit, respon imun seperti antibodi biasanya mencapai puncak pada fase ini dan masa konvalesen atau masa pemulihan. Nah, ini pulih dari penyakit dan dengan cairan memperbaiki diri sendiri atau normal dan panjang masa konvalesen tergantung dari jumlah kerusakan, patogen dan tempat infeksi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mengetahui fase infeksi itu harus tahu dulu, kayak misalnya sekarang infeksi COVID gitu ya, dia itu dites dalam fase apa? Kalau dia dites dalam fase sakit, ya mungkin akan timbul gejala. Tapi kalau dia dites dalam masa prodromal atau inkubasi, ya dia belum timbul penyakit, tapi justru itu yang menyebabkan antibodinya tadi meningkat gitu ya. Jadi bagus. Tapi kalau dia dites dalam masa konvalesen misalnya ya akan negatif gitu ya, karena jaringan sudah memperbaiki diri ya. Dan pas misalnya panjang masa konvalesen ini tergantung dari jumlah patogen dan tempat infeksinya. Tuh. Kemudian infeksi itu juga bergantung dari pertahanan terhadap infeksi. Jadi tiap orang itu kan berbeda-beda ya. Mekanisme pertahanan tubuhnya, ada yang sistem imunnya kuat, ada yang sistem imunnya lemah gitu ya. Jadi pertahanan terhadap infeksi itu ada kulit yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada epitel saluran pencernaan. Jadi kita itu sebenarnya punya barrier atau tentara yang pertama akan mengatasi infeksi. Misalnya di kulit. Kulit itu mekanisme pertahanan yang pertama. Saluran pernafasan, di situ ada bulu hidung gitu ya, ada mukosa lendir gitu ya. Saluran kemih juga ada mukosa lendirnya. Jadi itu yang akan menangkal terlebih dahulu penyakit tersebut ya. Kemudian mekanisme pertahanan tubuh non imun. Jadi sistem komplement. Kita itu punya sistem pertahanan tubuh yang bukan imunitas ya. Yaitu sistem komplement yang terdiri dari protein plasma yang mengalami kaskade aktivasi saat dipicu antigen, neutrofil, sel mononuklear, limfosit, interferon, dan inflamasi. Nanti silahkan dibaca sendiri ya, di situ banyak. Jadi neutrofil itu migrasi ke lokasi infeksi dan merusak mikroba dengan fagositosis. Mekanisme pertahanan imun. Nah, tadi kan non imun ya, sekarang imun. Nah, imunitas itu ada yang imunitas humoral ya, ditandai dengan produksi antibodi oleh limfosit B yang memiliki reseptor untuk mikroba yang menginvasi. Terjadi dari imunoglobulin M dan imunoglobulin A. Nah, fungsinya dari imunoglobulin adalah bertanggung jawab terhadap infeksi akut dan merupakan pencegahan serangan lanjutan. Jadi inilah fungsinya kita mempunyai imunitas ya. Biasanya akan muncul antibodi dalam tubuh kita. Nah, ini produksinya adalah di limfosit B ya. Yang ketiga adalah imunitas seluler. Tadi kan hormonal ya, sekarang seluler itu fungsi pemulihan infeksi virus, infeksi jamur, cacing, dan bakteri yang terdiri atas limfosit T, sel T CD4 atau sel T helper. Nah, ini contohnya interferon. Ini fagositosisnya seperti ini, ada bakteri masuk di fagositosis. Nah, ini oleh interferon dan lain sebagainya, ini oleh CD4 ya. Sel T helper dalam tubuh kita. Kemudian terjadi bakterinya tadi di sitoplasma, kemudian dibunuh oleh killing sel pembunuhnya atau killing of infected cell. Nah, ini sebenarnya kalau pemilihan antibiotik ini ranahnya bukan di ranah kita ya. Jadi ranahnya adalah dokter ya, tapi kita perlu tahu juga sih pemilihan antibiotik itu kan ada beberapa jenis antibiotik ya. Yang pertama adalah beta lactam yang fungsinya menghambat sintesis dinding sel peptidoglikan terdiri atas ya, ini jenis beta lactam ya. Jadi antibiotik jenis beta lactam terdiri dari penisilin. Penisilin itu macam-macam jenisnya, ada amoxicillin gitu ya.
atau flukoxacillin. Nah, ini lini pertama untuk Staphylococcus aureus di saluran pencernaan. Ini flukoxacillin atau jenis cephalosporin. Ini untuk gram positif ringan dan negatif lemah. Yang golongan selain beta laktam, yang kedua adalah aminoglikosida. Ini fungsinya kalau tadi kan sintesis dinding peptid glukagon ya. Ini aminoglykoksida ini menghambat sintesis protein. Jadi contohnya adalah gentamisin, amikasin, netilmisin. Yang ketiga adalah quinolon atau menghambat replikasi DNA dengan mempengaruhi enzim. Contohnya adalah ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, dan norfloxacin. Nah, jenis yang keempat adalah makrolida yang menghambat sintesis protein dan golongan tetrasiklin atau menghambat tRNA ke ribosom sehingga menghambat sintesis protein. Nah, ini infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang berasal dari rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu sebenarnya kan mallnya penyakit ya. Jadi kalau rumah sakit itu sebenarnya bukan tempat wisata atau tempat berkunjung yang aman bagi penjenguk ya. Jadi kalau rumah sakit itu ya mau kulakan berbagai macam penyakit ya ada di situ. Jadi infeksi nosokomial itu bisa terjadi atau disebabkan karena siklus yang ada di rumah sakit. Nah, biasanya timbul dalam kurun waktu 48 jam setelah rawat inap di rumah sakit sampai dengan 30 hari lepas rawat inap dari rumah sakit. Ini infeksi nosokomial ya. Kemudian infeksi pada pasien dapat dinyatakan sebagai infeksi nosokomial bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu pasien mulai dirawat di rumah sakit tidak dapatkan tanda klinis infeksi tersebut. Pada saat dirawat, awal masuk pertama kali ke UGD misalnya, sebelum masuk ke bangsal tidak ada tanda seperti itu. Nah, itu mungkin bisa diartikan bahwa kalau muncul setelah 24 jam dirawat atau beberapa hari setelah dirawat gejala yang berbeda dari gejala awal, nah itu bisa jadi karena penularan yang ada di rumah sakit. Yang kedua adalah pada waktu pasien mulai dirawat di rumah sakit tidak sedang dalam masa inkubasi infeksi tersebut. Bukan masa inkubasi dari penyakit awal yang diderita, atau tanda klinis infeksi tersebut baru timbul sekarang, sekurang-kurangnya 48 jam sejak mulai perawatan. Nah, kok muncul tanda yang lain setelah dia dirawat di situ? Nah, itu bisa jadi infeksi nosokomial. Atau infeksi tersebut bukan merupakan sisa infeksi sebelumnya, berbeda banget dengan infeksi sebelumnya. Ini muncul jenis penyakit baru dan tanda-tandanya sangat berbeda. Nah, dari 4 kriteria tersebut itu bisa dikategorikan bahwa pasien mungkin menderita infeksi nosokomial yang disebabkan oleh entah itu siklus dari perawat ke dari perawat ke pasien, dari pasien ke pasien lain, dari alat ke pasien, dari alat ke perawat, perawat menularkan ke pasien dan lain sebagainya. Gitu ya, jadi paham ya. Terus, ya ini siklus infeksi nosokomial. Tempat keluarnya adalah ekskretas sekret atau bisa tetes ya. Cara menularannya bisa dengan kontak langsung ataupun tidak langsung atau menetes. Bisa melalui udara atau benda atau vektor gitu ya. Nah, tempat masuknya apa? Lapisan mukosa. Kita sedang luka, tangan kita sedang luka, tangan petugasnya sedang luka. Kok kena tetesan atau percikan atau droplet dari orang lain yang ada di situ. Atau saluran pencernaan kita atau urin atau nafas tadi yang droplet, kita nggak pakai masker gitu ya. Atau dia sedang. Nah, makanya kan pentingnya cuci tangan ya, habis merawat kateter pasien terus nggak cuci tangan, kita cebok lah ya kena. Kemudian ternyata yang kena atau hostnya adalah penjamu yang rentan, kekebalan tubuhnya sedang lemah, misalnya pasca bedah, pasca SC gitu ya, luka bakar, penyakit kronis, penyakit penyerta lainnya. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit itu muncul gitu ya, penjamu yang rentan. Nah, sumbernya yaitu bisa dari manusianya, air, larutan, obat, dan peralatan atau penyebab infeksi, bakteri, jamur, virus, dan parasit. Gitu. Nah, proses terjadinya infeksi gimana? Proses terjadinya infeksi itu adalah bergantung pada infeksi antara suspektibilitas penjamu, suspeknya. Agen infeksi
yang virulen tadi, serta cara penularan, mengidentifikasi faktor resiko dan pengendalian terhadap infeksi tertentu dapat mengurangi insiden terjadinya infeksi, baik pada pasien maupun pada petugas kesehatan. Jadi, proses terjadinya infeksi nasukmil itu bergantung banyak-banyak hal. Yang pertama, suspesibilitas penjamunya, kemudian agen infeksinya, kemudian faktor resikonya, kemudian yang terakhir adalah dari si vektornya tersebut. Nah, ini adalah pemantauan teknik hal yang bisa dilakukan petugas dalam pencegahan infeksi. Yang pertama adalah pemantauan teknik aseptik, termasuk mengingatkan untuk selalu cuci tangan dan menggunakan isolasi. Isolasi itu menyendirikan. Jadi kalau pasien infeksi ya disendirikan, jangan dikumpulkan dengan pasien lain gitu ya. Terus sebelum ke pasien, setelah ke pasien cuci tangan. Menjaga kebersihan rumah sakit yang berpedoman pada kebijakan rumah sakit dan praktik perawatan. Misalnya ruangan harus selalu dipel, dibersihkan, dikontaminasikan gitu ya, dikontaminasi gitu ya. Melakukan isolasi jika pasien menunjukkan tanda-tanda dari penyakit menular, ya udah kalau gitu ya dikarantina, disendirikan gitu ya. Membatasi paparan pasien terhadap infeksi yang berasal dari pengunjung, jadi batasi pengunjung ya kan, makanya ada peraturan jam berkunjung jam sekian sampai sekian, jumlah pengunjung tidak boleh lebih dari 2. Staf rumah sakit, pasien lain atau peralatan yang digunakan untuk diagnosis dan mengurangi resiko infeksi endogen dengan cara mengurangi prosedur invasif ya, kalau nggak perlu-perlu banget ya nggak usah lah, dan menggunakan antimikroba optimal. Pencegahan infeksi pada tenaga medis, apa ya pencegahan infeksi? Ya tadi protap, sering cuci tangan, menggunakan alat APD yang sempurna, kacamata Google ya, kemudian sarung tangan, kemudian gown gitu-gitu harus selalu dilakukan. Pengamatan infeksi, identifikasi dan pengendalian wabah, serta melindungi pasien dengan menggunakan antibiotik profilaksis yang tepat, nutrisi yang cukup, dan vaksinasi. Itu tadi hal-hal yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kita kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom tugas, kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.